Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat jamaah Masjid Nurul Ulum yang semoga pada semuanya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kesehatan badannya, kesehatan batinnya, keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah. Yang punya utang-utangnya segera lunas. Alhamdulillah, ini penting ini, ya. Hari ini insyaallah taala kita akan lanjutkan kajian kita surat yang agung, surat yang mulia, surat Al-Muluk. Hari ini insyaallah kita sampai pada ayat 18. Kita baca, monggo yang hafal diikuti. Kita baca dari ayat 18 sampai kemudian ayat terakhir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad kadzdzabal ladzina min qablihim fakaifa kana nakir. Awalam yarau ila at-tayri fawqahum saffatin wa yaqbidun ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون
قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hari ini insyaallah kita sampai pada ayat 18. Di pertemuan yang lalu kita sudah jelaskan, Allah sudah terangkan terkait penghuni surga, bagaimana ciri-ciri penghuni neraka. Kemudian Allah juga kabarkan bahwa Ia mengetahui apa yang kita nyatakan, apa yang kita sembunyikan, Allah Maha Tahu. Kemudian Allah juga tunjukkan bahwa Allah mampu mengazab manusia, bahkan membenamkannya ke dalam bumi. Dan sekarang kita ayat 18, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad kadzdzabal ladzina min qablihim fakaifa kana nakir. Ya. Walaqad, dan sungguh, kadzdzabal ladzina min qablihim, orang-orang sebelum mereka pun telah mendustakan Allah. Ya. Jadi Allah ingin menjelaskan bahwa kalau hari ini kamu wahai sekalian kaum kafir Quraisy kok tidak beriman kepada Allah dan mendustakan para rasul, umat terdahulu pun juga sudah ada yang demikian. Jadi sejarah itu pasti berulang terus. Sejarah itu pasti berulang terus. Sejarah umat terdahulu sudah dibinasakan oleh Allah. Dan hari ini kita sebagai umat yang diturunkan kepada kita Al-Quran harus ngambil pelajaran. Ngambil pelajaran karena orang sebelum kita itu binasa. Umat-umat sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dihancurkan karena satu sebab dosa yang besar, kemudian dia dihancurkan. Kaumnya Nabi Lut, dosa terbesarnya apa Bapak Ibu sekalian? Kaumnya Nabi Lut, LGBT. Ada juga kaum dosa terbesarnya suka ngurangin timbangan. Ada yang dosa terbesarnya adalah kesyirikan. Ada yang dosa besarnya macam-macam. Dan di umat Rasulullah ini kok ya kebetulan lengkap. Umat terdahulu LGBT dihabisin. Hari ini di umat Islam LGBT ada atau tidak umat Islam? Umat Islam yang ngurangi timbangan ada atau tidak? Umat Islam yang curang di pasar atau ada atau tidak? Umat Islam yang korupsi ada atau tidak? Ada, Masya Allah. Harusnya ngambil pelajaran, umat terdahulu dibinasakan. Tapi memang umat Rasulullah SAW tidak seperti umat terdahulu. Kadang kita dosa itu dibiarkan. Sanastadrijuhum, kami akan berikan istidraj, ditunda hukumannya. Ya. Jadi kita hari ini disuruh ngambil pelajaran. Kalau kita ingkar, sebelum kita juga ada yang ingkar. Kalau kita enggak mau beriman, sebelum kita juga sudah ada. Dan bagaimana akhir dari kehidupan mereka, itu pun juga sudah diceritakan di dalam Al-Quran. Baik, kita hari ini di ayat yang ke-19 kita disuruh tadabbur alam. Tadabbur terkait dengan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau atasnya ini terkait dengan orang-orang kafir, ya, maka di bawahnya ini ada ditunjukkan tanda kekuasaan Allah
Siapa tahu dengan ditunjukkan ayat-ayat ini menambah iman orang-orang yang kafir masuk Islam, orang-orang yang Islam tambah kuat iman. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yarau ila at-tayri fawqahum saffatin wa yaqbidun ma yumsikuhunna illa ar-rahman innahu bi syai'im basir. Awalam, apakah, ya, a itu apakah, wa itu tidak, lam wa itu dan, lam tidak. Awalam yarau, tidakkah mereka memperhatikan ila toiri kepada burung? Siapa yang di sini hobinya burung? Ada hobinya di sini burung? Saya heran, burung kecil begitu harganya bisa ratusan juta. Ada di sini yang hobinya begitu? Ada burung dara, ya, itu yang harganya sampai miliaran, 1,5 miliar untuk beri burung. Kira-kira kalau Bapak punya duit 1,5 miliar diberikan burung dara gimana, Pak? Sayang, sayang. Tapi ada namanya hobi, ya. Tapi hari ini kita disuruh tadabbur terkait dengan burung. Awalam yarau ila at-tayri fawqahum saffati wa yaqbidun. Sofat. Apa artinya sofat? Sofat itu dia begini saja, Pak, dan tidak mengepakkan sayapnya. Ada atau tidak burung tanpa mengepakkan sayapnya bisa terbang? Ada. Sofati wa yaqbidun. Tidakkah kamu perhatikan burung yang di atas kamu itu? Ada di antara mereka yang diam saja dan ada yang mengepakkan sayapnya. Ya. Jadi burung terbang, Allah Subhanahu wa taala juga merintahkan kita untuk tadabbur. Kita ini karena saking seringnya lihat burung terbang jadi biasa saja. Padahal di situ ada kekuasaan Allah yang luar biasa dan kita disuruh memikirkan ternyata. Dan ada kajian khusus burung di dalam Al-Qur'an. Ya, kalau kita cari nanti. Burung di dalam Al-Qur'an disebutkan di beberapa tempat. Burung hudhud, kemudian ada di surat Al-Muluk, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, di situ ada tayran ababil. Di dalam hadis Nabi burung juga disebutkan lau annakum tatawakkaluna 'alallahi haqqa tawakkul. Jadi burung itu ternyata memang disuruh memperhatikan. Sampai di Quran pun ada kajian tentang burung. Dan juga di hadis Nabi ada kajian tentang burung. Ya, mari kita pelajari bersama-sama. Awalam yarau ila at-tayri fawqahum saffati wa yaqbidun. Ma yumsikuhunna illa ar-rahman. Tidakkah kamu perhatikan burung yang terbang itu? Sebagian diam, sebagian mengepakkan sayapnya, tapi tidak terjatuh dengan izin Allah. Siapa gerangan yang menahan burung itu di atas? Ma yumsikuhunna illa ar-rahman. Tidak ada yang menahannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya burung itu yang sebegitu indahnya bisa terbang, yang menahannya adalah Allah. Kita disuruh berpikir bahwa kekuasaan Allah itu tidak terbatas. Burung itu kecil. Dan yang nahan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan ay taratan yusaffifna ajnatahunna fil hawa wa taratan tajma' janahan wa tanshur janahan. Ya. Terkadang burung itu biasa, terkadang mengepakkan sayapnya, tapi bisa terbang. Tapi yang perlu diingat, burung itu kan terbang karena punya apa, Pak? Punya sayap. Bisa terbang. Tapi apakah setiap yang punya sayap bisa terbang? Apakah setiap yang punya sayap bisa terbang? Tidak. Di sana ada ayam, di sana ada bebek, di sana ada entok,
dan macam-macam. Apakah bisa bertahan lama terbangnya? Tidak. Kita disuruh memperhatikan, artinya yang menjadikan burung itu terbang lama bukan sayapnya, tapi karena Allah lah yang nahan. Buktinya apa? Allah ciptakan makhluk lain sama-sama bersayap, sama-sama berbulu, tapi nggak diizinkan Allah untuk terbang. Burung onta gede banget, sampai 100 kilo lebih. Burung onta 100 kilo lebih. Dan di sini disebutkan sofat. Ada burung yang kemudian tidak mengepakkan sayap. Ya. Burung apa itu? Ya. Kemudian ada wayak bidin yang mengepakkan sayap. Ada yang tidak ngepak, ada yang mengepakkan sayap. Tapi semuanya terbang. Artinya apa jamaah yang dimuliakan oleh Allah? Allah itu mampu menjadikan burung terbang baik yang begini maupun begini saja. Ya, ada nanti coba dicari ya, burung namanya Andean kondor. Ini saya cari karena saya penasaran. Ini burung apa ini? Kok ada yang hanya begini saja terbang? Ternyata saya cari burung yang begitu adalah namanya Andean kondor di pegunungan Andes di Amerika Selatan sana. Ini burung Pak, mohon maaf, yang dilakukan penelitian. Begini saja itu 5 jam. Bisa 5 jam tanpa mengempakkan sayap. 5 jam. Bayangkan. Artinya Allah itu ayatnya detail sekali. Sofat, burung yang begini saja. Wayak bidin kadang begini. Ketika hari ini kita tahu bahwa ternyata buktinya Allah Subhanahu wa taala teliti sekali karena memang burung semuanya ciptaan Allah. Kira-kira baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu sudah pernah pergi ke Amerika atau pernah lihat burung yang begitu atau bagaimana? Burung-burung di Arab saat itu kemungkinannya burung biasa saja, burung-burung pasir. Ya, kita juga enggak tahu. Tapi betapa detailnya ayat Al-Qur'an. Di belahan bumi yang lain, yang mana hari ini kalau kita buka maka itu hidupnya di Amerika burung yang semisal ini, sampai bisa 5 jam tanpa mengepakkan sayap itu bisa terbang. Artinya bahwa kita disuruh berpikir oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa yang menjadikan burung terbang itu bukan karena kepakan sayapnya, tapi karena ma yumsikuhunna illar rahman, tidak ada yang menahannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kita disuruh berpikir tentang kekuasaan Allah, ya, disuruh berpikir tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kita ini juga, makanya kalau kita naik pesawat, kita diminta doa kepada Allah. Diminta doa. Setidaknya subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Kenapa? Yang menjadikan pesawat terbang bisa mulus itu bukan karena canggihnya pesawat, tidak, tapi karena Allah nahan dia. Jadi kekuasaan Allah itu luar biasa. Kita disuruh berpikir betul-betul dan kemudian pikiran kita harus memunculkan iman, ya. Pikiran kita itu harus sampai kepada nanti iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma yumsikuhunna illa ar-rahman innahu bikulli syai'im basir. Sesungguhnya dia maha melihat segala sesuatu. Baik terkait dengan burung juga baginda Nabi menyampaikan bahwa burung ini ternyata memang punya kajian di dalam Islam itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan terkait perkara rizki. Lau annakum tatawakkaluna 'alallahi haqqa tawakkulih la razaqakum kama yarzuqut thair yaghdu himasan taghdu himasan ruhu bitana. Seandainya kalian itu bertawakal kepada Allah dengan sepenuhnya tawakal, niscaya kalian diberikan rizki bagaikan burung. Berangkat dari sarangnya dalam keadaan perut kosong, pulangnya perutnya kenyang. Jadi masalah rizki ini juga menandakan bahwa Allah itu menjamin rizki makhluknya. Burung itu enggak ada ceritanya dia itu punya payung. Kalau hujan ya kehujanan.
Dia tidak punya penyimpanan makanan. Kalau makanan hari itu habis, ya habis. Tapi karena dia tawakal kepada Allah, luar biasa tawakalnya, niscaya dia diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tidak boleh kemudian ragu akan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Baik, jadi ini adalah salah satu tanda kekuasaan Allah yang hendaknya kita perhatikan betul-betul. Nah, awalam yarau ila at-tayri fawqahum saffatin wa yaqbidun ma yumsikuhunna illa ar-rahman innahu bikulli syai'in basir. Juga ini menjadi satu pendidikan bagi kita, cara mendidik anak-anak kita. Kalau Allah mengajarkan tentang burung, mungkin kalau anak kecil, Bapak Ibu sekalian, anak kecil itu kalau diajari ayat nggak paham. Nah, kamu lihat ayatnya berbunyi begini, tidak. Tapi kalau anak itu lagi kemudian jalan dengan kita ngajarkan iman itu bisa dengan alam sekitar. Ini cara mendidik kita, mendidik anak-anak kita. Coba kita kemudian ngomong ke anak kita, diajak ke kebun binatang, jangan cuma pulang dari kebun binatang hanya taunya binatangnya doang. Kamu lihat apa? Lihat gajah, lihat ini, lihat itu, tidak. Tapi bagaimana kita nanamkan iman melalui hewan-hewan itu? Iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mendidik anak-anak kita begitu. Nak, kamu tahu enggak? Itu burung kok bisa terbang begitu, kenapa sebabnya? Itu sebabnya karena punya sayap, Ayah. Oh iya, punya sayap. Kenapa kok kemudian kalau bebek bisa terbang begitu enggak? Ya enggak bisa. Padahal punya sayap juga. Siapa coba yang nerbangin? Itu semuanya diterbangkan dengan izin Allah. Itu Allah yang nerbangin. Akhirnya anak paham, oh begitu, iya juga ya. Ada bebek nggak bisa terbang, padahal sama-sama punya sayap. Burung yang kecil bisa terbang, burung yang lebih besar dari bebek bisa terbang. Kenapa bebek nggak bisa? Itu artinya burung yang terbang itu atas kendali Allah Subhanahu wa taala. Memasukkan iman melalui pendidikan di alam sekitar kita. Ini cara pendidikan kita. Ya. Jadi jangan kemudian lewat-lewat saja. Tapi salah satu metode menanamkan iman bisa dikenalkan dengan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang selanjutnya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Amman hadzal ladzi huwa jundul lakum yansurukum min dunir rahman inil kafiruna illa fi ghurur. Ya. Maka siapakah, ya, amman hadzal ladzi huwa jundul lakum yansurukum min dunir rahman inil kafiruna illa fi ghurur. Amman hadzal ladzi huwa jundun, adakah dia yang menolong kamu? Ya, yang menolong kamu. Siapa dia yang menolong kamu? Adakah tentara-tentara yang menolong kamu dari azab Allah Subhanahu wa taala? Adakah dia yang menolong kamu dari azab Allah, yang menolong kamu dari bencana? Adakah dia? Jawabannya pasti tidak ada. Hari ini kita punya apa yang bisa menolong kita? Ini sebenarnya ayat ini berkenaan masih tentang orang-orang kafir Quraisy. Karena mereka punya pelindung-pelindung selain Allah, Tuhannya banyak luar biasa. Ada Lata, Uzza, Manat, di sekitar Ka'bah itu ada 360 patung. Dan Allah bertanya kepada mereka, adakah tentara-tentara kamu, bala bantuan kamu yang bisa menolong kamu dari azab Allah? Ya. Ataukah yang menolong kamu itu adalah Allah yang Maha Pemurah? Inil kafiruna illa fi ghurur, sesungguhnya orang-orang kafir itu tertipu. Coba kita hari ini di Indonesia, kita bicara tentang keindonesiaan. Hari ini di negeri kita itu sisa-sisa daripada akidah-akidah jahiliyah masih banyak sekali. Kenapa orang larung sesaji di laut? Kenapa? Karena takut. Karena takut.
Takut apa? Takut kalau nanti nggak dikasih sesaji di laut, nanti ngamuk penghuni laut. Nah, itu hari ini yang terjadi. Termasuk di daerah saya, itu masih ada. Terutama kalau sebelum musim panen raya laut itu, pasti dikasih larung sesaji. Apakah mereka itu bisa menolong kita? Tidak. Akidah kita mengatakan selain daripada Allah semuanya adalah makhluk. Itu contoh sederhana bahwa hari ini kita itu masih menganggap ada kekuatan-kekuatan lain yang bisa menolong kita selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dahulu waktu saya kecil, mohon maaf, waktu saya kecil itu ada yang ngajarin saya sama temen itu, kemudian ketika ngirim orang ke sawah lewat sungai. Konon sungainya itu angker. Tapi waktu itu saya masih kecil. Diajarin sama mbah-mbah zaman dulu itu. Nak, kalau nanti lewat sungai izin ya. Itu ada penunggunya, mbah, aku numpang lewat, mbah. Itulah. Itu di Banyuwangi masih ada. Mbah numpang lewat. Itu mbahnya siapa? Tapi begitulah, kita itu menganggap bahwa ada penolong-penolong, ada apa dan sebagainya selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ketakutan-ketakutan kita bukan kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kepada yang lain. Nanti kalau enggak bikin sesaji marah yang di sana nanti. Yang di laut marah nanti. Ya Allah, padahal ayat ini mengatakan amman hadzal ladzi huwa jundul lakum yang surukum min dunir rahman inil kafiruna illa fi ghurur. Tidak ada satupun yang bisa menolong kita kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak boleh kita takut-takut bermacam-macam itu. Ya, karena sesungguhnya yang nolong kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana menurut para ulama tentang ayat ini? Yaqulu ta'ala lil musyrikin alladzina abadu ghairah yabtaghuna indahum nasran wa rizqa, ya, munkiran alaihim fi ma'taqaduhu. Allah itu tidak setuju dengan akidahnya orang-orang musyrik. Punya Tuhan banyak, punya pelindung banyak, merasa bahwa dia itu dilindungi oleh berhala-berhalanya. Makanya tidak heran kalau mereka mau kemana-mana berhalanya dulu, di depan berhala diundi anak panahnya, ya. Kalau tepat berarti nanti bagaimana, kalau tidak tepat bagaimana. Anak panah itu diambil, kalau nanti yang diambil bagaimana, nanti bagaimana, begitu, ya. Tapi kita tidak boleh begitu, bahwa penolong kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita mengandalkan makhluk sedikit pun, ya. Mengandalkan makhluk sedikit pun merasa aman dari siksanya Allah Subhanahu wa taala. Dikisahkan Raja Namrud, misalkan contoh. Raja Namrud itu kan raja, yang namanya raja zaman dulu itu pelindungnya banyak. Ada tentara di gerbang, ada tentara di pintu masuk, ada tentara yang di sampingnya dan lain sebagainya. Mungkin kalau musuh, secara musuh perang, nyenggol Namrud nggak bisa. Pelindungnya banyak. Dan itulah Namrud. Dia mengandalkan apa yang ada di sekelilingnya. Makanya ketika debat dengan Nabi Ibrahim alaihissalam juga begitu. Allah menghidupkan dan mematikan ya Namrud. Kata Namrud, ana uhyi wa umit. Aku juga bisa menghidupkan dan mematikan. Apa yang terjadi? Tolong ambilkan orang. 2 orang, tolong ambilkan depan saya. Bunuh satunya, dibunuh. Tolong biarkan satunya. Tuh, saya menghidupkan dan mematikan. Itu saya biarkan hidup, yang satunya saya bunuh. Ya, coba bayangkan begitu. Musuh nggak bisa dekat kepada Namrud, tapi apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang bisa datang ternyata nyamuk. Nah, kalau tentara sulit, tapi Allah Subhanahu wa taala datangkan nyamuk. Dalam riwayat diterangkan bahwa nyamuk itu masuk hidung. Bingung dia.
Masuk bingung, akhirnya sakit, kepalanya dibentur-benturin, mati. Maka di ayat ini Allah memberikan pelajaran kepada kita bahwa kita tidak boleh mengandalkan apa-apa yang itu masih dinamakan makhluk. Karena selama dia makhluk, maka dia kalau punya kekuatan, yang memberi kekuatan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Amman hadzal ladzi huwa jundul lakum yansurukum min dunir rahman inil kafiruna illa fi ghurur. Itulah kenapa surat Al-Muluk ini bagi yang membacanya dia masuk surga. Karena pada akhirnya kalau dia memahami isinya, dia tidak akan mengandalkan makhluk sedikit pun. Maka kalau hari ini ada orang suka bermain kekuasaan, bersembunyi di balik kekuasaan dan lain sebagainya, ya biarkan saja, dulu sudah ada contohnya. Dan contohnya itu semuanya dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat yang ke-21. Bismillahirrahmanirrahim. Amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah ballajju fi utuwin wa nufur. Ya. Atau siapakah dia yang memberi kamu rizki jika Allah menahan rizkinya? Adakah yang memberikan rizki selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala? Tentu jawabannya tidak ada. Adakah atau siapakah dia yang memberikan kamu rizki jika Allah menahan rizki? Sebenarnya mereka itu terus menerus dalam kesombongan dan menjauhkan diri dari tuntunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rizki yang memberi adalah Allah, kita semuanya faham betul. Amman hadzal ladzi yarzuqukum, siapa yang mampu memberikan kamu rizki kalau Allah menahan rizki? Dalam keseharian kita, ya, kita dapati bahwa terkadang sesuatu yang sudah di depan mata kadang tidak bisa kita nikmati. Kenapa? Ya Allah tidak berkehendak itu kita nikmati. Ya. Maka kita tidak boleh kemudian menggantungkan rezeki kita kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah. Adakah orang yang memberikan rizki kepada kalian apabila Allah Subhanahu wa ta'ala menahan rizki kalian? Dan ini sekali lagi di Indonesia ini, ya, di negeri kita tercinta, masih banyak di sekeliling kita orang yang menggantungkan rizkinya pada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih ada orang-orang yang mengandalkan pesugihan. Ini selalu disampaikan karena hari ini nyatanya memang begitu. Ini PR kita bersama. PR kita bersama. Sungguh hari ini apalagi di masa pandemi, di masa kemudian sulit cari rezeki, banyak orang cari cara-cara kilat, cara-cara yang cepat. Tapi dengan cara yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini masih banyak kalau kita ini mau mencari orang-orang yang mencari rizki pada selain yang disyariatkan oleh Allah, masih banyak. Kalau di daerah saya ada namanya Alas Purwo. Ada tahu Alas Purwo ya? Di Banyuwangi itu ada Alas Purwo. Di sana itu orang bertapa masih banyak. Hari ini di tahun 2021 orang cari pesugihan. Gunung Kawi hari ini masih banyak yang mengunjungi atau tidak kira-kira? Masih banyak. Gunung Kemukus masih ada yang mengunjungi atau tidak? Masih banyak. Ya. Padahal itu semuanya adalah dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ada yang pernah cerita ke saya, orang jualan, mohon maaf ini kebetulan orang jualan kuliner. Jadi di kuliner itu ternyata ada satu orang bisnis yang dia cerita kepada seorang ustadz. Ini ustadz itu kenal banget dengan saya. Saya heran, ternyata orang usaha itu begitu sekarang. Jadi temennya itu usaha kuliner, centongnya itu ternyata dari dukun. Centongnya, hati-hati kuliner ini. Disampaikan begini,
kamu kalau mau kaya ke dukun sana. Setelah sampai di dukun itu ditanya, omsetnya mau berapa? Saya omsetnya mau 10 juta dalam semalam. Bisa. Caranya gimana? Dikasih centong khusus. Ini centong ngecasnya 10 juta. Nah, nanti omsetnya 10 juta. Betul, jualan pakai itu, rame, laris. Luar biasa. Setiap kali dagang laris. Tapi dia mengatakan, tapi kenapa? Duit saya kan harusnya banyak. Wong setiap hari saya dagang, omset saya besar. Tapi kenapa duit itu nggak pernah ngumpul sama sekali? Kayak itu habis hilang saja. Semenjak saat itu dia tuh tanya, kenapa saya kok begitu? Ya jelas nggak berkah. Ya. Aman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah. Allah menahan rezeki gimana? Kelihatannya banyak tapi hilang, kelihatannya banyak tapi tidak berbekas. Ya. Maka kita mohon maaf kalau kita itu cari rezeki, tolong kita itu memohon rezeki kepada Allah Subhanahu wa taala. Ballajju fi utuwi wa nufur, tapi mereka itu sudah masuk dalam kesesatan, ya. Makanya sulit kalau diberitahu, ya sulit. Ya. Wong kita saja terkadang sudah jelas-jelas makanan sudah terhidang, itu aja kadang ada yang digondol kucing. Itu namanya Allah menahan rezeki kita. Ya. Amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah bal lajju fi utuwi wa nufur. Ya. Oleh sebab itu kita semuanya tolong setelah membaca ayat ini bahwa kita berharap rezekinya adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hindari semua yang haram-haram. Hindari semua yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini tiba zamannya. Jamaah sekalian, hari ini kita tiba di zaman sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayati 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u mimma akhadal mal amin halalin amin haram. Itu sabda Nabi. Akan datang suatu masa pada manusia di mana mereka tidak lagi memperhatikan rizkinya, apakah dari yang halal, apakah dari yang haram. Ini hadis Nabi. Mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sayati 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u mimma akhadhal mal amin halalin amin haram. Akan datang suatu masa kepada manusia di mana mereka tidak peduli dari mana mendapatkan rizkinya, apakah dari yang halal, apakah dari yang haram. Hari ini kira-kira zaman itu nampak atau tidak? Nampak, betul-betul nampak hari ini. Bagaimana orang itu betapa rakusnya mencari duit, rakus. Korupsi di mana-mana, perdagangan anak di mana-mana. Hari ini perdagangan anak. Jamaah sekalian hati-hati. Doa yang banyak kepada Allah dengan generasi sekarang itu anak-anak kita semuanya. Baru kemarin berita saya baca, ada anak SD baru kelas 6 SD melahirkan. Hari ini, zaman ini. SMP melahirkan. Saya tanya, ini pernah saya ceritakan ya, ada anak SMP sudah beberapa kali dia melakukan zina. Saya tanya betul-betul, ya, karena dia itu nulis di status WhatsApp-nya, ya, apakah enaknya jual diri aja ya, gitu. Intinya begitu. Saya tanya, kamu itu jangan ngomong begitu, ya, langsung dihapus itu. Tapi saya tanya, saya dalami. Sebenarnya kamu itu begitu tuh gimana? Kok jual diri, berapa sih harganya orang kayak kamu itu? Saya bilang gitu. Saya tanya. Sekarang Pak Ustadz memang cari duit itu mudah. Kalau jual diri begitu sekarang yang anak-anak SMP itu
itu yang nggak profesional itu bisa dihargai 8 juta. Coba bayangkan. Maka hari ini berhati-hati betul. Anak-anak hari ini itu, ya Allah, kelihatannya cantik-cantik, kelihatannya berjilbab, tapi kalau tidak mendapatkan hidayah Allah, yang ngawur begitu. Hati-hati, makanya kita mohon hidayah untuk diri kita, untuk anak-anak kita. Jual diri Pak anak-anak SMP hari ini. Hari ini ngeri sekali keadaannya. Ya, maka kita senantiasa mohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah jaga kita, jaga keluarga kita dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan datang suatu masa pada manusia enggak peduli lagi apakah halal apakah haram. Wong nyari yang haram saja susah, apalagi ini kadang ada orang bilang begini, ya. Wong yang haram saja susah nyarinya, apalagi yang halal. Tidak, justru yang halal itu yang mudah. Yang halal itu yang mudah, ya. Kita sebagai seorang muslim yang beriman kepada Allah dan hari akhir, jaga diri kita dari rizki yang tidak dihalalkan oleh Allah. Sungguh hari ini kita enggak terasa punya kendaraan haram, makan yang haram, pakaiannya haram, enggak terasa. Bahkan yang haram bisa dijadikan bergaya hari ini. Bergaya dengan yang haram bisa. Pakaiannya mahal tapi haram. Di dunia gaya, enggak terasa. Yang ada apa? Dipuji orang. Pakaianmu bagus sekali. Kapan dia terasa? Terasa kalau sudah kemudian dia menerima balasan amal nanti ketika di akhirat. Makanya kita jangan sampai makan yang haram, sebagaimana Nabi sabdakan, al-lahmu nabata min haram fannaru aulabi. Makanan yang haram sedikit pun itu neraka lebih pantas baginya. Ya, maka kita hendaknya menjaga diri kita dari yang haram-haram. Amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah. Siapa yang mampu memberikan kamu rizki kalau Allah menahan rizkimu? Siapa? Kalau di zaman dulu konteksnya adalah apakah berhala-berhalamu itu mampu memberikan rizki kalau Allah menahan rizkimu? Kalau hari ini kita sadari bahwa ada kalanya seseorang itu dihalangi rizkinya oleh Allah. Dia enggak bisa makan enak, dia enggak bisa tidur nyenyak, itu adalah rizki padahal, tapi dihalangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya punya kawan mengeluhkan tidak bisa tidur sampai berbulan-bulan. Enggak bisa tidur. Saya udah enggak tidur, udah lama ini enggak tidur. Gimana saya supaya tidur? Jadi sehari-hari itu saya cuma merem tapi enggak tidur. Yang penting badan saya istirahat saja. Jadi saya merem enggak bisa. Mau siang mau malam enggak bisa. Pokoknya saya kalau rebahan, ya sudah saya rebahan. Tapi sebenarnya saya itu tidak tidur. Jadi badannya itu capek sekali. Saya sudah wudu, saya sudah sholat, tapi tetap begitu. Kenapa saya ini? Bingung. Hari ini beliaunya sudah wafat, rahimahullahu ta'ala. Ya. Itu namanya in amsaka rizqah. Kalau Allah nahan, gimana? Ya, tidak bisa lagi kita. Balaju fi utuwi wa nufur, tapi sudah tahu begitu itu, kenapa mereka masih jauh dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik, ayat selanjutnya. Afaman yamshi mukibban ala wajhihi ahda amman yamshi sawiyan ala siratim mustaqim. Maka apakah orang yang berjalan tersungkur mukanya itu lebih mendapatkan petunjuk, ataukah orang yang berjalan di jalan yang lurus dalam kondisi tegak? Ini perumpamaan orang mukmin dan orang yang kafir kepada Allah. Orang-orang yang kafir diibaratkan jalannya tersungkur. Adapun orang beriman itu ibaratnya orang yang jalan tegak. Siapa yang akan mendapatkan petunjuk? Orang yang tersungkur itu pasti dia tidak bisa jalan normal, wong namanya tersungkur. Kalaupun dia jatuh tersungkur, bangun masih kesulitan, nggak bisa normal. Apalagi kalau jalan dengan wajahnya.
Tapi kalau orang beriman, jalan ala siratim mustaqim, jalan di atas jalan yang lurus. Orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, perjalanannya nggak bisa mulus. Paling mentok perjalanan mereka sampai akhir hidup di dunia saja, bisa mulus, bisa. Rencana mereka bisa bagus, bisa. Tapi sebatas dunia. Mereka bisa memprediksi kehidupan, tapi hanya sebatas sampai dia mati. Itu bisa dia prediksi perjalanannya. Afamay yamshi mukibban ala wajhi, orang kafir itu jalannya seperti orang tersungkur. Enggak bisa melihat dengan jelas. Orang mukmin pandangannya jelas karena dia berdiri tegak. Pandangan jelas itu dia bisa memandang perjalanan yang sesungguhnya, perjalanan yang bahkan menembus batas sampai kematian, sampai kemudian ke akhirat dia jelas, gamblang. Orang mukmin gimana perjalanannya? Oh, saya jelas perjalanan saya dari dulu sebelum saya ada, kemudian saya diciptakan oleh Allah, kemudian saya di dunia, kemudian nanti saya mati, kemudian perjalanan alam barzakh, kemudian saya di mahsyar, kemudian saya di sirat, kemudian di mizan, kemudian di surga. Jelas jalan saya. Tapi orang yang tidak beriman, dia meniti jalannya terbatas sampai kemudian sampai dunia saja. Makmur semuanya. Ini bisa, itu bisa, ini bisa, itu bisa, tapi terbatas. Adapun kedepannya lagi buta. Maka di dalam surat Ar-Rum, ya di dalam surat Ar-Rum disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya'lamuna dhahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Orang-orang kafir itu urusan dunianya mereka paham. Tapi urusan akhirat mereka lalai, buta. Ya. Maka di sini diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa perbedaan orang tidak beriman dan beriman itu dalam memandang jalan berbeda. Orang kafir terbatas, orang beriman bisa jalan lurus, bahkan bukan hanya dimensi dunia, tapi sampai akhirat dia sudah tahu perencanaannya. Makanya enggak bosan-bosan mereka itu amal soleh. Makanya kadang ada orang ledek-ledek begini, kamu itu loh sholat mulu enggak kaya-kaya, kamu itu sholat mulu nggak kaya-kaya, ya mendingan saya begini nggak sholat tapi kaya. Kok ada orang begitu? Ada. Dan ini nyata begitu. Orang itu suka ngeledek begitu. Kamu itu kan doa terus nyari rezeki kan, minta rezeki kan. Ya. Kalau mau cari rezeki itu kerja, nggak doa, nggak sholat begitu kerja. Saya itu nggak sholat saja bisa kaya. Kenapa? Saya kerja keras. Dia nggak tahu petanya kehidupan itu nggak tahu. Padahal orang-orang yang sholat qanaah dengan rezeki itu bisa jadi lebih bahagia daripada yang kaya-kaya. Kenapa? Masalah iman. Ya. Maka kita kalau diledekin begitu ya biarkan saja. Memang begitu kenyataannya. Afamay yamshi mukibban ala wajhi ahda amay yamshi sawiyan ala siratim mustaqim. Memang beda. Mereka itu nggak tahu petanya hidup. Ya, berbeda dengan orang beriman yang tahu peta kehidupan. Ya, yang tahu petanya kehidupan. Jadi ini maka kita mohon selalu hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kehidupan kita menjadi kehidupan yang lurus. Di dunia kita dibimbing, di akhirat pun kita bisa memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi ini perbedaan orang-orang yang beriman dengan orang-orang yang kafir. Kemudian ada ayat lain yang menguatkan ini, yang senada dengan ini. Ya, karena ini berkenaan dengan orang-orang kafir yang punya banyak Tuhan. Nah, kita ini punya satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Az-Zumar disampaikan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ini sebagai penutup. Daraballahu mathalan rajulan fihi syuraka'a mutasyakisuna wa rajulan salaman lirajulin hal yastawiyani mathala alhamdulillah bal aktsaruhum la ya'lamun. Allah membuat perumpamaan. Perumpamaan ini seorang budak. Budak yang punya banyak majikan, yang satunya lagi budak punya satu majikan. Ini perumpamaan orang kafir yang punya banyak Tuhan
dengan orang muslim yang punya satu Tuhan. Ibaratnya adalah budak yang punya banyak majikan, majikannya suka berantem. Kamu kerjakan ini. Kamu harusnya kan ngepel jam sekian, ngepel sana. Mulai ngepel, gosok-gosok. Majikan satunya bilang, wong disuruh belanja kok malah ngepel. Belanja sono. Ini saya ngepel apa belanja? Nah, udah deh, ngepelnya nanti dulu dah, belanja dulu. Mulai belanja nenteng tas, satunya bilang, suruh nyiapin sarapan kok malah mau belanja. Loh, saya ini gimana? Begitu. Saya harus gimana? Ngepel apa belanja apa nyiapin sarapan? Nyiapin sarapan belum selesai, satunya ngomong lagi, wong suruh mandiin bocah kok malah mau bikin sarapan. Mandiin bocah dulu. Bingung. Orang yang punya banyak Tuhan begitu, udah Tuhannya bawel semuanya. Ya. Majikannya banyak. Satu punya perintah ini, satu punya perintah itu, satu punya perintah ini, satu punya perintah itu. Bayangkan dengan orang yang punya satu majikan. Majikannya bilang, kamu sekarang ke pasar. Oke, siap, ke pasar. Di tengah jalan mau ada godaan kayak apapun, sini main. Enggak mau, saya disuruh ke pasar aja. Karena perintahnya dari satu orang. Itulah kita dengan orang-orang selain kita. Ya, kita orang mukmin yang kita ikuti hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orangnya mulai menduakan Allah, itu nanti perintahnya jadi banyak. Allah nyuruh ini, tempat yang dia syirik itu dia nyuruh itu. Ya, pasti begitu. Makanya kita di dalam ayat ini, ya, di dalam ayat yang barusan itu, daraballahu masalan, kita disuruh untuk bertauhid yang sebenar-benarnya. Hendaknya kita ini kalau sudah mengambil Allah Subhanahu wa taala sebagai Allah, sebagai Tuhan, katakanlah raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Aku ridha Allah sebagai Tuhanku. Maka kalau sudah ridha apapun yang diperintahkan, beres sudah. Tidak usah noleh ke yang lain-lain. Ya, tidak usah noleh-noleh ke yang lain-lain. Baik. Jadi itu sebagai penutup, afaman yamshi mukibban ala wajhihi, tentu orang mukmin dan orang yang tidak mukmin berbeda. Dan ini hari ini nyata-nyata banyak orang yang juga enggak punya tujuan hidup. Orangnya Islam, tapi enggak punya tujuan hidup sampai ke sono. Maka kita yang ke masjid, kajian begini, kita menata kembali tujuan hidup kita. Hari ini kita seperti kita hari ini menata tujuan hidup kita. Tidak hanya sampai kemudian kita mati selesai, tidak. Kita menata bahwa ada kehidupan lain selain kehidupan dunia kita ini. Itulah yang sedang kita tata kembali sekarang itu. Kadang kita ini terlampau lama, kita ini jauh dari Allah. Sekarang saatnya menata kehidupan, bahwa kehidupan kita harus baik dua-duanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikan kebaikan dunia, kebaikan akhirat. Demikianlah mungkin yang dapat saya sampaikan di pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.